Selamat sore saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Apa pujian mengatakan saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Bekerja.
firman Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami menggada ibadah kami kepadamu Tuhan. Mari Bapa, Kau memberkati setiap hati kami Tuhan. Biar ada hati yang kudus berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar ada sikap hati yang baik Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja di dalam setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun kami di tempat yang berbeda-beda Tuhan, tidak menjadi batasan untuk Roh-Mu bekerja di atas kami Tuhan. Mari Allah hadir di setiap kami, di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami percaya ibadah kami diberkati oleh Tuhan, dan kami percaya Roh-Mu bekerja di ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Kita akan pujian kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Apa yang tak pernah dilihat mata. Kita
abadi di dunia ini. Mari saat ini kita mau sama-sama percaya kepada Tuhan. Dengan iman kita katakan, Tuhanlah yang terlebih besar, kuasa Tuhanlah yang terlebih besar. Haleluya, haleluya. Katakan, hanya Kau Tuhan penghuluku. Bersamaku, yang selalu
setiap kali. Berkati kami Tuhan yang akan mendengarkan, biar kami punya telinga seorang murid Tuhan, hati yang seperti tanah yang subur Tuhan, siap menerima beri firman-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan memberikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Allah yang memakai hamba-Mu dan berbicara kepada setiap kami melewati hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 17 Mei 2020, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dapat beribadah walaupun secara online. Puji Tuhan, saya sebagai gembala sidang GPDI Philadelphia Pas-Pampres Kampung Tengah Kramat Jati, Jakarta Timur, akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini adalah pengakuan dan pujian daripada Ayub. Penting kita orang percaya, umatnya, punya pemahaman yang baru, fresh, bukan tradisi, warisan pengenalan kita kepada Tuhan, atau kata orang, atau waktu dulu kita mengalaminya, tapi pemahaman yang baru tentang Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dan rencananya tidak pernah gagal. Itu penting. Tuhanlah yang menentukan hidup kita, bukan situasi kondisi yang menentukan kehidupan kita. Lebih-lebih sekarang dengan situasi kondisi wabah virus COVID ke-19, banyak orang menjadi begitu takut. Sepertinya COVID-19 ini menentukan hidup kita. Tetapi biarlah kita seperti Ayub. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub punya pengalaman yang baru mengenai Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan berdaulat, Tuhan yang menjamin kehidupan kita, umatnya. Ia yang dapat memberikan masa depan yang lebih baik kepada umatnya. Tuhan yang berjanji pada waktunya, janjinya itu
pasti menjadi kenyataan. Biarlah kita tetap percaya, bersandar, berharap, dan tetap ada di dalam jalan rencananya. Tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Kita mempunyai mental seorang pemenang karena kita tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan menjanjikan kepada umatnya, orang-orang percaya, bahwa Dia mempunyai rencana di dalam setiap kehidupan kita umatnya, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dia memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Kita kembali ke dalam firman Tuhan mengenai Ayub. Kita tahu bahwa di dalam Ayub pasal 1 ayat 1, Ayub dari tanah Uz, dia seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan dikatakan bahwa dia adalah orang yang terkaya dari semua orang yang di sebelah timur. Sungguh mempunyai rumah tangga yang berbahagia, dan dia mempunyai, dikaruniakan anak, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Tetapi kita tahu Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan. Di mana dia mengalami satu ujian. Semua harta bendanya habis karena orang merampasnya. Mereka membakar, mengambil hartanya, kambing domba yang begitu banyak, ada juga pelayan-pelayan yang begitu banyak. Dan dikatakan juga bahwa selain harta bendanya dirampas, anak-anaknya mengalami musibah, di mana angin ribut ketika mereka berkumpul dan melanda rumah mereka, sehingga mereka semua tertimpa dan mereka mati. Hanya ada seorang pelayan yang selamat lalu memberitahukan kepada Ayub. Belum lagi saudara-saudaraku yang kekasih, istrinya juga berkata kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Seandainya kita dalam posisi Ayub, saudara-saudaraku yang kekasih, tentu
wajar kalau kita menyerah, putus asa, saudara-saudara yang kekasih, di dalam ujian seperti ini. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan sedang memproses Ayub. Ya, ada teman-temannya, ya, 3 orang itu, ia menyalahkan Ayub, dan juga mulai keluhan-keluhan daripada Ayub. Tetapi kalau kita membaca di dalam pasal terakhir kitab Ayub, pasal 42, Ayub pasal 42 ayat 1 dan 2, inilah pujian dan pengakuan Ayub. Aku tahu ada pengalaman yang baru, bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanamu yang gagal. Dan dikatakan bahwa Ayub mencabut perkataannya dan dia menyesal. Dan firman Tuhan katakan ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ada satu pengalaman, pemahaman yang baru mengenai Tuhan. Di dalam pengenalannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Dan luar biasa Bapak Ibu, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Bukan saja rumah tangganya, dia dikaruniakan anak. Posisinya ya sebagai imam juga dipulihkan karena dia mendoakan teman-temannya seperti dulu. Ya, ketika anak-anaknya selesai mengadakan pesta pagi-pagi, Ayub selalu berdoa buat anak dan keluarganya. Setelah Tuhan memulihkan keimamannya, Ayub berdoa buat teman-temannya, ya. Dan Tuhan juga memulihkan harta bendanya menjadi 2 kali lipat. Ayub pasal 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Bahkan dikatakan ayat 16, ayat 13, ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Lalu ayat 16, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anak dan cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lahir bunuh. Luar biasa. Pengalaman yang baru, pengenalannya bersama dengan Tuhan. Kalau kita juga membaca di dalam Kejadian, ada contoh mengenai Yusuf. Kita tahu bahwa Tuhan merencanakan di dalam kehidupan Yusuf. Lewat mimpi-mimpinya, saudara-saudaraku yang kekasih, diketahui rencana Allah terhadap kehidupan. Tetapi tidaklah segampang apa yang diketahui. Dengan mudah dia meraih semua rencana Tuhan itu. Dia mengalami proses. Karena saudara-saudaranya ini merasa bahwa lewat mimpinya bahwa dia menjadi lebih besar.
daripada saudara-saudaranya, orang tuanya. Lalu saudara-saudara kakaknya ini memasukkan ke dalam sumur, akhirnya menjual. Yusuf harus menjadi hamba di Mesir, menjadi hamba di keluarga Potifar. Akhirnya dia difitnah, masukkan ke penjara. Tapi dia ketemu penjawat minuman, makanan dari Raja Firaun. Akhirnya dia bisa menafsirkan. Lalu satu waktu Raja Firaun berdoa, lalu Raja Firaun mendapat mimpi. Teringatlah penjawat dari Firaun ini, ada seorang yang di penjara yang dapat menafsirkan mimpi. Lalu dipanggil, Yusuf dapat menafsirkannya. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri. Kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kakak-kakaknya, saudara-saudaranya itu merencanakan yang buruk, mereka-reka yang jahat kepada Yusuf, tapi Allah merencanakan mereka-reka kebaikan. Dan benar, saudara-saudara yang kekasih, setelah proses begitu lama, lalu dikatakan Yusuf diangkat oleh Tuhan. Dan Tuhan punya rencana untuk memelihara hidup bangsa yang besar. Tuhan punya rencana di dalam kehidupan orang percaya. Tentu melalui proses dan waktunya Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita seringkali tidak menyadari kehadiran Tuhan, tidak mengetahui bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara, dan rencananya tidak pernah gagal. Seringkali ketika kita mengalami penderitaan, tantangan, rintangan, seringkali ekspresi kita ada di dalam kekecewaan, keputusasaan. Kita merasa Tuhan itu seperti tidak memperhatikan, tidak hadir, meninggalkan, mengabaikan kita. Seperti di dalam Yesaya pasal 40, di mana umat Tuhan, mereka dibuang ke Babel karena ketidakkesetiaan mereka, karena mereka mendua hati, menyembah kepada ilah, mengkhianati Tuhan. Lalu mereka komplain kepada Tuhan. Yesaya 40 ayat yang ke-20. Mengapa engkau berkata, Tuhan membalikkan, berkata kepada mereka, mengingatkan mereka. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allah. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan yang ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Umat Tuhan mengekspresikan keputusasaan mereka, kekecewaan mereka, karena mereka tidak menyadari kehadiran Tuhan, tidak tahu bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara, dan rencananya tidak pernah gagal. Tetapi orang yang menyadari kehadiran Tuhan,
yang setia kepada Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang setia kepada Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Umat Tuhan yang setia kepada Tuhan, yang tetap percaya kepada Tuhan, yang menyadari kehadiran Tuhan, dia tidak akan mudah menyerah dan putus asa. Dia mempunyai mental seorang pemenang. Ya, dikatakan seperti Raja Wali. Kita tahu bahwa Raja Wali ketika ada badai, dia menikmati ya, badai itu. Begitu juga orang-orang yang mempunyai pemahaman yang baru, percaya akan kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan selalu hadir dan tidak pernah mengabaikan. Saudara-saudaraku yang kasih, justru di tengah-tengah badai itu Tuhan nyatakan kuasanya. Kita membaca ayat yang terakhir di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Punya pengalaman yang baru bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Istimewa bagi orang yang mengasihi, bagi orang-orang yang terpanggil dalam rencana. Sebab itu kita umat Tuhan, orang-orang percaya, biarlah kita tetap terus di dalam rencananya. Kita tetap bersandar, berharap, percaya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu, dan rencananya tidak pernah gagal. Dia akan menepati pada waktu. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami semua mempunyai pemahaman yang baru. Kebersamaan, pengenalan kami kepada Tuhan bukan warisan tradisi, bukan hanya pengalaman waktu lalu dan kata orang, tapi kami mengalami kebersamaan dengan Tuhan hari-hari ini, bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara dan rencananya tidak pernah gagal di dalam kehidupan kami. Hari-hari yang kami jalani, kami tidak mau membiarkan diri kami di dalam keputusasaan, dan kami berserah kepada Tuhan dan percaya, berharap kepada Tuhan. Tuhan akan melakukan pertolongan, berkat dan mujizat di dalam kehidupan kami, akan melindungi kami, akan menyatakan kebaikan dalam kehidupan. Tolonglah seluruh jemaat-Mu, semua yang mendengar, yang melihat secara online. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan tetap berikan kesetiaan kepada kami, tetap percaya, bersandar, berharap kepada Engkau. Pada waktunya janji Tuhan itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kami, karena Tuhan selalu hadir dan tidak pernah mengabaikan kami orang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Tolong Presiden kami Bapak Jokowi
bersama dengan jajaran aparat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Secara khusus buat gubernur kami Bapak Anies Baswedan bersama jajarannya, Tuhan tolong dalam mengatasi wabah COVID-19 ini Tuhan. Biarlah sebagaimana firman Tuhan, ada anak-anak-Mu yang menerangi, memberikan kesaksian, punya pemahaman yang baru. Tuhan akan menolong, memulihkan keadaan situasi kondisi sedang kami alami hari-hari ini. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan COVID-19. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, sore hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Tuhan.